Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Tita Hardianti, Eskep Mkep, selaku dosen mata kuliah keperawatan komunitas. Kami dari kelompok 6 izin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Askep Komunitas pada Agrerat Lansia Penyakit Hipertensi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alina Khurunisa sebagai moderator, dan saya tentu tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Mina Arinda dan Ima Siti Anissa. Langsung aja kita mulai presentasinya. Jadi di sini ada pengertian keperawatan komunitas, yaitu keperawatan kesehatan komunitas suatu bidang dalam ilmu keperawatan yang merupakan keterpaduan antara perawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta masyarakat, serta mengutamakan pelayanan promotif dan preventif serta berkesinambungan dengan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Secara menyeluruh dan terpadu ditunjukkan kesatuan yang utuh melalui proses keperawatan untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal. Nah, jadi singkatnya itu adalah keperawatan komunitas itu adalah bidang keperawatan yang menggabungkan ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan fokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui peran aktif masyarakat. Selanjutnya ada definisi lansia. Menurut WHO, lansia merupakan usia 60 tahun ke atas, di mana lansia dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada usia pertengahan atau middle age. Biasanya usia tersebut umurnya 45-59 tahun. Biasanya mengalami perubahan seperti kulit mulai keriput, rambut mulai memutih, dan kekuatan otot mulai menurun. Lalu yang kedua itu ada lanjut usia atau elderly, biasanya usianya itu 60-74 tahun. Nah, pada usia tersebut mengalami perubahan seperti gangguan penglihatan dan pendengaran mulai menurun, lalu daya tahan mulai menurun, dan fungsi kognitif atau fungsi ingatan pun mulai menurun. Lalu yang ketiga itu ada lanjut usia atau old, biasanya usianya itu 75-90 tahun. Pada usia tersebut banyak sekali mengalami perubahan seperti kekuatan otot mulai menurun drastis sehingga mobilitas fisik pun terbatas. Lalu ada keseimbangan mulai menurun sehingga meningkatkan risiko jatuh. Dan fungsi organ pun mulai menurun seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Lalu pada usia tersebut biasanya untuk mentransfer proses itu jauh lebih lambat. Lalu yang terakhir itu ada usia sangat tua atau very old. Biasanya di atas usia 90 tahun. Nah, biasanya pada usia tersebut memerlukan bantuan seperti mandi, makan, berpakaian, berjalan, hingga mengingat hal-hal yang lampau. Selanjutnya itu ada menurut Kementerian Kesehatan RI 2025, lanjut usia dikelompokkan menjadi usia lanjut 60-69 tahun dan usia lanjut dengan resiko tinggi. Nah, kalau yang usia lanjut 60-69 tahun tidak dikelompokkan menjadi resiko tinggi karena dia masih relatif sehat, aktif, dan mandiri. Dan kalau yang usia lanjut dengan beresiko tinggi, itu usianya lebih dari 70 tahun atau lebih dengan mudah masalah kesehatan. Yaitu pada usia ini daya tahan tubuh atau fungsi organ dan resiko penyakit kronis cenderung menjadi meningkat. Lalu selanjutnya ada proses penuaan dan perubahan yang terjadi pada lansia, yaitu ada dua, ada primer dan sekunder. Kalau primer itu akan terjadi bila terdapat perubahan pada tingkat sel, yaitu menyebabkan perlambatan fungsi organ secara keseluruhan. Contohnya itu seperti kurang elastis kulit dan menurunnya kapasitas paru dan jantung meskipun tidak ada penyakit tertentu. Lalu yang sekunder ini merupakan proses penuaan akibat faktor lingkungan, fisik, dan sosial. Stres fisik atau psikis, serta gaya hidup dan diet dapat mempercepat proses menjadi tua. Nah, yaitu contohnya itu seperti orang yang sering terpapar sinar matahari tanpa memakai perlindungan atau sunscreen, biasanya lebih cepat kulitnya keriput atau kena flek. Lalu orang yang kurang aktivitas fisik menyebabkan massa otot dan kepadatan tulang mulai menurun.
Lalu ada karakteristik penyakit yang sering dijumpai pada lansia. Yang pertama itu ada penyakit yang sering multiple atau saling berhubungan satu sama lain. Nah, penyakit ini saling mempengaruhi satu sama lain dan memperburuk pasien secara keseluruhan. Contohnya itu seperti diabetes berhubungan dengan hipertensi atau berhubungan dengan jantung koroner atau berhubungan dengan gagal ginjal. Lalu yang kedua itu ada penyakit bersifat generatif atau sering menimbulkan kecacatan. Contohnya itu seperti gangguan sistem saraf yang menyebabkan tremor, kekuatan otot, dan kesulitan bergerak. Pada tahap ini bisa menyebabkan kecacatan. Lalu yang ketiga itu ada gejala yang sering tidak jelas berkembang secara perlahan. Nah, pada contoh dari sini itu ada contohnya seperti penyakit jantung. Nah, gejala awal itu kan seperti sesak nafas, nyeri di dada yang datang secara perlahan, maka bisa diabaikan di awal. Lalu yang keempat itu ada masalah psikologis dan sosial. Contohnya itu seperti lansia itu kan lebih cenderung di rumah, jarang keluar rumah. Dia seperti mengalami isolasi sosial, menjadilah depresi. Lalu dari situ dia merasa kesepian dan tidak memiliki dukungan sosial yang cukup, jadi merasa cemas. Lalu yang kelima itu ada lansia yang sangat peka terhadap penyakit akut. Bahwa lansia ini memiliki sistem kekebalan tubuh yang cenderung lebih lemah dibanding usia kita, sehingga lebih rentan terkena penyakit akut seperti pneumonia, flu, dan infeksi saluran pernafasan. Lalu yang keenam ada sering terjadi penyakit bersifat iatrogenik. Contohnya itu seperti alergi terhadap obat-obatan antibiotik, bisa menyebabkan ruam-ruam pada kulitnya. Lalu selanjutnya itu ada mengenal hipertensi pada lansia yang patut diwaspadai. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit yang umum terjadi terutama pada kalangan lanjut usia atau lansia. Bahkan menurut National Heart, Lung, dan Blood Institute, orang-orang lansia berisiko hingga 90% mengalami tekanan darah tinggi pada masa senja nantinya. Lantas bagaimana tekanan darah tinggi bisa terjadi? Dan bagaimana cara mengendalikannya. Nah, tekanan darah tinggi itu bisa terjadi karena faktor yang pertama itu ada perubahan pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia, dinding pembuluh darah khususnya arteri cenderung lebih kaku dan kurang elastis. Maka dari itu menyebabkan pembuluh darah kesulitan untuk memompa dan menyusut dengan baik sehingga terjadi tekanan darah tinggi. Yang kedua itu ada penurunan fungsi jantung. Seiring bertambahnya usia, jantung mulai menurun kemampuannya untuk memompa darah secara efisien sehingga beban kerja jantung itu meningkat, maka terjadi tekanan darah. Lalu gimana cara mengendalikannya? Yang pertama itu ada diet rendah garam. Terus yang kedua itu ada makan makanan tinggi serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu ada kontrol berat badan. Kenapa sih harus kontrol berat badan? Karena kelebihan berat badan sangat mempengaruhi pada jantung dan pembuluh darah sehingga berat badan itu sangat penting untuk penyakit hipertensi. Lalu yang terakhir itu ada aktivitas fisik seperti berjalan di pagi hari atau di sore hari. Nah, selanjutnya itu ada apa yang menyebabkan terjadinya hipertensi pada lansia. Nah, yang pertama itu ada tekanan sistolik atau angka yang atas. Nah, tekanan ini terus meningkat hingga usia 70-80 tahun. Disebabkan oleh penuaan elastis arteri sehingga jantung harus memompa lebih kuat untuk mengalirkan darah. Lalu yang kedua itu ada tekanan darah diastolik atau yang angka bawah. Nah, tekanan ini meningkatnya hanya sampai usia 50-60 tahun, kemudian cenderung lebih stabil atau lebih menurun. Nah, kemudian karena dinding pembuluh darah menjadi kaku, maka tekanan saat jantung beristirahat tidak setinggi dulu. Selanjutnya itu ada gejala hipertensi yang mungkin timbul pada lansia itu. Yang pertama itu ada sesak nafas, sakit kepala, nyeri dada, dan penglihatan buram, kelelahan atau detak jantung tidak teratur, terutama pada saat tekanan darah tinggi naik. Lalu ada salah satu gejala yang mungkin terjadi yaitu pembengkakan di pergelangan kaki, tangan, lengan, dan paru-paru atau yang disebut dengan edema perifer. Nah, ini seringkali disebabkan oleh gagal jantung akibat hipertensi atau efek samping dari obat penurun tekanan darah dari dokter. Lalu di sini ada bagaimana cara mengontrol hipertensi pada lansia. Yang pertama itu ada olahraga secara teratur, yaitu berjalan kaki di pagi hari atau di sore hari. Lalu yang kedua ada perhatikan asupan makanan. Pertama itu pentingnya untuk diet rendah garam. Lalu yang kedua ada makan makanan tinggi serat seperti buah-buahan dan sayuran. Lalu yang ketiga itu ada kontrol obat hipertensi. Contohnya itu seperti amlodipin atau kaptropil, itu pun dari resep dokter. Lalu ada rutin cek tekanan darah baik di puskesmas maupun di rumah sakit terdekat atau di klinik.
Selanjutnya itu ada peran keperawatan gerontik. Nah, ada 5. Yang pertama itu ada caregiver. Caregiver ini adalah memberikan asuhan keperawatan secara langsung baik di rumah sakit, panti, atau di lingkungan lainnya. Contohnya itu seperti membantu pasien mandi, membantu pasien minum obat, dan membantu pasien makan atau berpindah posisi. Lalu yang kedua itu ada perawat sebagai pendidik klien lansia, yaitu adalah memberikan edukasi pada lansia atau keluarga agar mereka memahami penyakit atau kondisi kesehatannya agar mampu merawatnya diri sendiri. Contohnya itu seperti mengajarkan cara senam lansia, lalu ada memberikan penyuluhan tentang pola makan yang sehat untuk mencegah komplikasi hipertensi. Lalu yang ketiga itu ada sebagai motivator klien lansia. Nah, itu adalah memberikan semangat, dorongan, keyakinan agar lansia tetap aktif secara fisik, sosial, dan emosional. Contohnya itu menyemangati lansia yang kehilangan pasangan, lalu ada memotivasi lansia untuk ikut kegiatan kelompok seperti posyandu lansia. Lalu yang keempat itu ada sebagai advokasi klien lansia, yaitu adalah perawat sebagai jembatan antar pasien ataupun layanan kesehatan. Contohnya itu seperti menyuarakan lansia yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan akses BPJS. Lalu yang terakhir itu ada sebagai konselor klien lansia, yaitu membantu lansia menghadapi masalah seperti psikologis, emosional, dan sosial. Contohnya itu seperti mendampingi lansia yang merasa kesepian atau depresi setelah pensiun atau kehilangan pasangan atau keluarga lainnya. Baik teman-teman, kita beralih pada kasus yang dimana kegiatan posyandu di Dusun Gubuk Belinjo itu rutin dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas Penibung. Akan tetapi, persentase kehadiran dari para lansia itu sekitar 13,3% dan akibatnya sebanyak 86,6% dari para lansia itu tidak mengetahui apa itu hipertensi. Kemudian, informasi kesehatan jarang diterima kecuali dari kegiatan pengabdian seperti KKN mahasiswa, dan minimnya partisipasi dari para lansia ini menjadi salah satu penyebab rendahnya edukasi kesehatan. Kemudian dari data angket juga menunjukkan masih ada perilaku yang tidak sehat dari para lansia seperti para lansia itu masih merokok, kemudian meminum kopi atau membakar sampah, dan 60% dari para lansia itu mereka memiliki riwayat penyakit hipertensi. Untuk pengkajian lebih jelasnya, mari kita lihat pengkajian berikut ini. Yang pertama, di sini ada data demografi yang dimana rata-rata usia lansia perempuan di sini berusia 50 sampai 60 tahun. Untuk mayoritas laki-laki sendiri berusia 61 sampai 71 tahun. Kemudian, dari segi pendidikan, rata-rata para lansia ini mereka tidak bersekolah, sekitar 76,6%, sedangkan dari status perkawinan, 100% dari para lansia ini mereka sudah menikah, akan tetapi 40% dari para lansia ini pasangannya sudah meninggal dunia. Kemudian dari nilai kepercayaan dan juga agama, menurut data monografi dan juga menurut survei, dapat dipastikan bahwa 100% dari para lansia ini mereka beragama Islam. Ada pengkajian lingkungan fisik, di sini jenis bangunan itu rata-rata permanen sekitar 86,6%, untuk atap rumah masih menggunakan seng sekitar 63,3%, sedangkan dinding pun sudah batu bata sekitar 86,6%, dan lantai masih menggunakan semen sekitar 53,3%. Adapun ventilasi sudah cukup baik sekitar 90% atau 27 rumah. Untuk penerangan 100% sudah menggunakan listrik dan jarak rumah pun saling berdekatan. Kemudian dari aspek ekonomi, rata-rata di sini lansia sudah tidak bekerja sekitar 53,3%, akan tetapi masih ada para lansia yang bekerja sebagai petani, buruh, dan wira swasta. Untuk penghasilan dari para lansia ini sekitar 200 sampai 500 ribu per bulan. Kemudian dari kebiasaan merokok, rata-rata di sini lansia juga sudah tidak merokok sekitar 83,3%, akan tetapi masih ada sekitar 16,6% lansia yang merokok. Untuk jenis rokok yang digunakan pun itu rokok kretek sekitar 3 batang per hari. Kemudian dari kebiasaan meminum kopi, di sini lansia itu 60% masih mengkonsumsi kopi, sedangkan yang tidak mengkonsumsi kopi itu sekitar 10%. Dari kebiasaan makanan yang mengandung lemak, di sini lansia yang sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak itu sekitar 40%, dan yang jarang
memakan makanan yang mengandung lemak itu sekitar 30%, sedangkan untuk yang tidak pernah itu sekitar 6,6%. Kemudian dari kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tinggi purin, untuk yang sering dan yang jarang itu sekitar sama-sama di 30%, sedangkan yang tidak pernah mengkonsumsi makanan yang tinggi purin itu sekitar 33,3%. Adapun kebiasaan menggunakan kayu bakar untuk memasak, di sini rata-rata para lansia masih menggunakan kayu bakar untuk memasak sekitar 76,6%. Dari kebiasaan mengelola sampah yang dibakar, rata-rata para lansia juga masih membakar sampah sekitar 70%, dan kebiasaan yang tidak memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan itu sebanyak 30 lansia atau 100% dari para lansia ini mereka tidak memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan kecuali pada saat mereka sakit saja. Di sini ada kebiasaan menggunakan garam. Rata-rata para lansia itu masih menggunakan garam yang tidak sesuai dengan takaran sekitar 70%, dan untuk rekreasi di sini para lansia juga tidak pernah melakukan rekreasi sekitar 63,3%, sedangkan untuk transportasi yang digunakan oleh para lansia ini mereka masih menggunakan motor sekitar 70%, yang berjalan kaki itu hanya sekitar 10%. Kita memasuki analisa data. Yang pertama, data subjektifnya yaitu dari hasil wawancara dengan 30 para lansia, hampir semua lansia itu tidak memahami dan kurang pengetahuan tentang hipertensi. Kemudian data objektifnya yaitu 60% lansia itu mereka memiliki riwayat hipertensi, dan sebanyak 70% lansia menambahkan garam saat memasak, sedangkan lansia yang mengkonsumsi makanan yang berlemak itu sekitar 40%, yang 23,3%-nya itu kadang-kadang, 30%-nya jarang mengkonsumsi, dan 6,6%-nya itu tidak pernah mengkonsumsi makanan yang berlemak. Masalahnya sendiri yaitu defisit pengetahuan tentang hipertensi, dan etiologinya yaitu kurang terpapar informasi. Yang kedua, data subjektifnya yaitu adanya kebiasaan yang kurang baik dari lansia, yakni tidak pernah memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan dan hanya memeriksakan diri itu pada saat mereka sakit saja. Untuk data objektifnya yaitu sekitar 86,7% lansia jarang mengikuti kegiatan posyandu. Masalahnya defisit kesehatan komunitas, etiologinya yaitu program tidak atau kurang didukung komunitas. Contoh yang kelompok kami ambil yaitu yang pertama, defisit pengetahuan tentang hipertensi berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Untuk yang kedua yaitu defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan program tidak atau kurang didukung komunitas. Setelah dilakukan rangkaian intervensi keperawatan komunitas selama 1 bulan, maka diharapkan terjadi perubahan kesehatan komunitas pada agregat lansia dengan indikator sebagai berikut. Prevensi primernya yang pertama adanya penyuluhan kesehatan, kemudian yang kedua adanya program promosi gaya hidup sehat. Untuk prevensi sekundernya yaitu meningkatnya kepatuhan kontrol ke fasilitas kesehatan. Prevensi tersiernya yaitu keluarga berperan aktif dalam pendampingan lansia dalam minum obat secara teratur. Rencana intervensinya yaitu prevensi primer, yang pertama penyuluhan kesehatan tentang apa itu hipertensi, faktor risiko dan juga bahayanya. Yang kedua yaitu menyelenggarakan program senam lansia rutin seminggu sekali, dan yang ketiga yaitu pembuatan media edukasi seperti poster, leaflet tentang penggunaan garam yang benar. Yang kedua yaitu prevensi sekundernya, screening rutin tekanan darah untuk seluruh lansia, dan prevensi tersiernya yaitu keluarga berperan aktif dalam memberi support lansia penderita hipertensi agar tetap termotivasi. Untuk diagnosa yang kedua, setelah dilakukan rangkaian intervensi keperawatan komunitas selama 1 bulan, maka diharapkan terjadi perubahan kesehatan komunitas pada agregat lansia dengan indikator sebagai berikut. Prevensi primer yang pertama adanya kampanye posyandu lansia aktif, kemudian yang kedua adanya kunjungan rumah atau home visit, kemudian prevensi sekundernya yaitu adanya penyuluhan deteksi dini penyakit tidak menular, dan prevensi tersiernya yaitu memberikan edukasi tentang kontrol mandiri. Sedangkan rencana intervensinya prevensi primer, yang pertama membuat program datang ke posyandu dapat hadiah sehat, seperti pemberian buah atau vitamin sederhana. Yang kedua yaitu edukasi langsung ke rumah lansia yang jarang mengikuti posyandu. Prevensi sekundernya yaitu screening kesehatan rutin seperti pengukuran tekanan darah, gula darah, kolesterol minimal setiap 3 bulan.
Kemudian prevensi tersiernya yaitu lansia aktif dalam pemantauan, mandiri cek tekanan darah di rumah, dan mengenali tanda bahaya. Memasuki evaluasi untuk diagnosa yang pertama, subjektifnya yaitu sebagian besar lansia mengatakan memahami apa itu hipertensi, faktor resiko, dan juga pencegahannya. Objektifnya, sebagian besar lansia dapat menjawab tentang penyakit hipertensi dan Foster leaflet telah tersebar ke masyarakat. Kemudian, asesmennya masalah sudah teratasi dan intervensi dihentikan. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu subjektifnya masyarakat menyatakan mulai mengikuti program yang diadakan. Objektifnya sebagian besar lansia terlihat aktif mendatangi posyandu lansia untuk pemeriksaan kesehatan. Asesmennya masalah teratasi dan intervensi dihentikan. Jadi, kesimpulannya teman-teman, keperawatan komunitas itu ditentukan secara menyeluruh dan terpadu, ditunjukkan kepada semua kelompok umur, serta melibatkan peran masyarakat itu sendiri. Keperawatan komunitas agregat lansia ini sangat diperlukan dalam upaya pencegahan ketidakmampuan sebagai akibat proses penuaan, perawatan untuk membantu pemenuhan kebutuhan lansia, dan pemulihan untuk membantu keterbatasan lansia, yang dimana pada usia ini semua manusia akan mengalami berbagai macam penurunan fungsi-fungsi, seperti fungsi biologis, psikologis, sosial, ekonomi, serta resiko yang tinggi terhadap masalah kesehatan.